Ya, pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Sejumlah pengendara motor kabur saat razia polisi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hasil razia disita kunci letter T dari 2 terduga pelaku pencurian motor. Seorang pengendara motor kabur meninggalkan rekannya saat polisi menggelar razia di Jalan Gunung Sari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lokasi yang sama, petugas juga merazia 3 wanita muda yang berboncengan satu motor dalam kondisi mabuk. Sementara 2 pemuda diamankan petugas saat mencoba kabur dari razia. Dari hasil pemeriksaan, keduanya diduga komplotan pelaku curanmor karena ditemukan kunci letter T di saku celana. Saat itu diamankan 2 orang dari diduga pelaku yang membawa letter T. Tentunya kita tahu kalau letter T dibawa itu, maka dugaannya adalah untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Patroli rawan kriminal juga dilakukan di wilayah Jakarta Barat. Patroli dilakukan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan kejahatan pada malam hari. Saat berpatroli di Jalan Ring Road Kembangan, petugas mengamankan 11 senjata tajam jenis badik dari seorang pengendara motor. Polisi juga mengamankan sekelompok anak muda yang membawa 3 motor miras di wilayah Kebonjeruk. Patroli dan razia malam rencananya akan terus digelar untuk menekan angka kriminalitas, khususnya di malam hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mobil berplat nomor palsu dikejar polisi dan sejumlah warga di Tegal, Jawa Tengah. Pengemudi mobil panik lantaran sempat diteriaki maling. Polisi mengejar sebuah mobil di jalur Pantura Brebes hingga Margadana Tegal, Jawa Tengah. Awalnya, Satlantas Polres Brebes yang sedang berpatroli malam mencurigai sebuah mobil di kawasan eksit tol Brebes Timur. Setelah diperiksa, nomor polisi mobil tersebut ternyata palsu. Polisi berupaya menghentikan mobil tersebut, namun pengemudi justru kabur. Dikejar polisi kan mobil. Dikejar polisi, Mbak. Mobil sempat menyenggol pemotor hingga memicu sejumlah warga ikut melakukan pengejaran hingga ke Margadana, Kota Tegal. Iya, mobil. Ditemukan datanya tidak tersedia sehingga datanya kosong terhadap nopol tersebut. Nah, kemudian petugas berupaya untuk menghentikan kendaraan tersebut secara persuasif. Namun pengemudi tidak mengindahkan himbauan petugas dan justru berusaha melarikan diri. Pengemudi mobil tersebut dikenakan tilang dengan 3 pasal berlapis. Polisi masih menyelidiki motif penggunaan plat nomor palsu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syahfarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang
menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah di Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku menipu sejumlah calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Timur. Pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka melakukan penipuan kepada sejumlah calon pengantin. Dua tersangka menerima pembayaran dari para korban, sementara kewajiban tersangka tidak diketahui. Pelaksanaannya. Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan kantor WO Marwah Catering Service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Kejadian berawal dari janur kuning di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer Marwah Catering Service. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk tes dulunya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Korban mengenal WO Marwah melalui media sosial dan telah membayar 85 juta rupiah. Tersangka telah ditahan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita warga negara Belanda jadi korban pencopetan ponsel di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pelaku pencopetan tersebut berhasil diringkus polisi. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku pencopetan ponsel milik seorang wanita asal Belanda di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi, kedua pelaku pencopetan diketahui berada di kamar kos di Jati Pulau Palmera, Jakarta Barat. Pelaku merupakan komplotan copet yang biasa beraksi di pasar dan stasiun. I'm so glad to them. Allah gave me Shifa. This is all people was working hard to do the best to find my phone. This is my phone what I lost and I got them. Thank you. Thank you very much. Polisi mengimbau kepada warga untuk waspada dan hati-hati bila menggunakan ponsel di tempat umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang pria membobol mesin ATM di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh Satpam Komplek Perumahan. Pelaku panik kabur mengendari mobil. Seorang pria nekat membobol mesin ATM menggunakan obeng di kawasan Cilangkap, Kota Depok. Aksi pelaku yang terekam CCTV digagalkan petugas keamanan komplek perumahan. Pelaku panik dan langsung kabur masuk menggunakan mobil. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah menyerang sejumlah kendaraan serta barak militer milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan sebagai balasan Hizbullah lantaran Israel terus melakukan serangan besar-besaran ke Lebanon Selatan. Pesawat tanpa awak atau drone milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Kali ini, drone Hizbullah menargetkan kendaraan komando Humvee di lokasi Manara di perbatasan Lebanon.
Akibat serangan itu, kendaraan Israel meledak dan hancur. Selain itu, 2 tank Merkava milik tentara Zionis Israel juga menjadi target drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada pantauan drone milik Hizbullah, tank Merkava milik Israel meledak dan hancur usai mendapat serangan. Di lokasi lainnya, serangan drone Hizbullah menghantam barak yang menampung pasukan Israel di Nakobra. Drone juga menargetkan sekumpulan tentara Israel di kamp hutan Galilea, kendaraan militer, serta fasilitas militer di Lebanon Selatan dan Israel Utara. Dalam serangan ini, Hizbullah menggunakan drone kamikaze berteknologi serat optik dan salvo roket. Kelompok Hizbullah mengumumkan 37 serangan menargetkan pasukan militer Israel di Lebanon Selatan dan Israel bagian utara selama 24 jam terakhir. Serangan drone tersebut sebagai pembalasan atas gempuran brutal pasukan Israel di Lebanon Selatan. Israel mengakui kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah yang menyasar pasukan tentara, kendaraan militer, serta barak tentara. Tentara Zionis Israel merusak dan menghancurkan rumah warga Lebanon. Aksi dilakukan di saat pemilik rumah pergi mengungsi. Tiga tentara Israel mengacak-ngacak bagian kamar sebuah rumah milik warga Lebanon Selatan. Sambil merusak barang-barang, tentara Zionis juga merekam aksinya dan berkelakar tengah liburan di Lebanon. Aksi ini dilakukan saat pemilik rumah tengah mengungsi di tengah serangan Israel yang tidak berhenti. Seperti diketahui, banyak warga yang meninggalkan rumah-rumah mereka setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Perintah evakuasi diberikan sebelum terjadinya serangan Israel yang diklaim untuk menghancurkan fasilitas milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Satu keluarga yang terdiri dari 8 orang meninggal dampak dari serangan Israel. Bom Israel menghantam kawasan Adlon, Lebanon Selatan dan menghancurkan bangunan permukiman warga. Kantong jenazah ini menjadi saksi bahwa pedihnya perasaan keluarga yang ditinggalkan. 8 orang dari satu keluarga tewas setelah diserang Israel pada Jumat waktu setempat. Serangan ini bukanlah menargetkan Hizbullah seperti apa yang diklaim Israel, melainkan menyasar murni ke keluarga yang berasal dari Suriah ini. Menurut media Lebanon, serangan udara menargetkan daerah Al-Hartia di pinggiran Adlun pada hari Jumat, menewaskan 8 warga negara Suriah. هالضربة ما تستهدفت غيرهم، ما في حدا قريب منه، ما في حدا قريب منه، استهدفتهم هنن بس. بيتهم بعدهم مزرعة فيها خواريف وفيها مواشي وزراعة، يعني ما في حدا قريب منه، لحاله هيك عبارة عن غرفة وحدة وحمام، غرفة وحمام وعنده 6 أطفال بيضلوا قدام يعني لو الطيارة ما تصور على الحقيقة، لو ما تصور الطيارة على الحقيقة كان شافت إنه في أطفال، ما في أي شيء، سكين ما معنا، سكين ما منحن. أطفال يعني شوفوا صورهم الأطفال أكبر حدا فيهم عمره 13 سنة. Sebelum hari penyerangan, juru bicara militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Ansariyeh, Al-Kharaib, Sabriya, Sarfan, Adlun, dan Baisariyeh. Israel telah menetapkan apa yang disebutnya garis kuning di Lebanon Selatan, membatasi penduduk untuk kembali ke area tertentu yang berada di bawah kendalinya. Ini merupakan sebuah taktik yang sebelumnya digunakan di jalur Gaza.